warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional dan sistematis yang memiliki struktur kepengurusan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam mencapai tujuan organisasi membutuhkan beberapa faktor pendukung, antara lain alat, modal, dan manusia. Di antara faktor-faktor ini, manusialah yang sangat dominan untuk memegang peranan penting dalam menentukan masa depan organisasi. Dengan kepemimpinan seseorang yang baik, akan membuat organisasi tersebut terkenal dan baik di mata masyarakat. Pola pikir adalah cara menilai dan memberikan pendapat terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu. Hal ini berkaitan dengan cara setiap anggota organisasi yang berbeda dalam menanggapi masalah ataupun memberikan pendapat seperti yang dia pahami. Perbedaan pola pikir ini adalah suatu konflik yang sering terjadi dikarenakan bedanya jumlah sudut pandang yang dijadikan secara alasan, landasan, maupun dasar. Biasanya dalam kehidupan berorganisasi sangat sering ditemui konflik seperti ini. Berbeda pendapat hal yang sangat wajar kita temui di kehidupan sehari-hari. Jika setiap orang dapat menerima apa yang dibicarakan oleh orang lain, maka tidak akan ada konflik. Sebaliknya, jika setiap orang tidak dapat menerima pendapat orang, maka akan terjadi konflik atau perselisihan yang harus segera diselesaikan agar tidak mengundang konflik yang berkepanjangan. Pada penugasan kali ini, kami dari kelompok 3 mengambil tema menanggapi perbedaan cara berpikir di dalam sebuah organisasi, di mana pembahasan tersebut kami ambil dari materi Human Relation, yaitu Leadership dan Teamwork, di mana di dalam ini terdapat pembahasan mengenai konsultatif, partisipatif, dan teamwork. Kelompok kami akan mengadakan sebuah event besar yaitu konser yang melibatkan atau mengundang band-band ternama. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Gita Cita sebagai ketua pelaksana, yang kedua ada Dia Hanan sebagai bendahara, yang ketiga ada Fani Alika sebagai divisi acara, yang keempat ada Anggita Aprilia sebagai divisi sponsor, dan yang terakhir ada Ahmad Faizal sebagai divisi humas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di hari Selasa ini. Seperti biasa, jadwal rutin tim inti dari Dakfest ini tuh hari Selasa. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai rapat yang minggu lalu, mungkin ya pembahasan minggu lalu, mengenai siapa gestar yang akan kita ambil di acara Dakfest nanti. Di sini ada hasilnya berdasarkan hasil votingan dari semua panitia Dakfest. Ada 3 gestar yang memiliki suara paling banyak. Yang pertama itu ada Mahalini dengan hasil suara sekitar 78%. Ada Ade Astrid ini dengan suara 13% dan Ziva yang sisa dari persenan tersebut. Oke, teman-teman, di sini tuh berdasarkan 3 pilihan orang ini dengan rasionalisasi kebanyakan pada bilangnya kalau 3 gestar ini tuh sedang naik daun atau sedang hype-hype-nya. Jadi mereka milih 3 gestar ini untuk hadir di acara Dakfest nanti. Oke, sekarang boleh teman-teman kalau misalkan ada yang bertanggapan atau ada yang ingin mengutarakan pendapatnya, boleh. Mungkin dari bendahara dulu, ada yang ingin disampaikan? Ya, baik, terima kasih pimpinan. Izin masuk. Tadi saya mendengar kalau misalkan Mahalini itu paling banyak yang votingnya benar. Benar. Nah, sedangkan budget yang disediakan atau diperkirakan itu tidak mencapai budgetnya Mahalini. Paling saya itu berkepikiran untuk mengambil atau budgetnya itu pas dengan Ziva. Kalau di nomor urut ini ada Ziva ya. Nah, di situ paling bendahara menyanggupi GS yang ketiga kayak gitu. Boleh dari divisi lain mungkin kalian harus tahu gitu bahwa budget itu mempengaruhi segalanya. Nah, mungkin dari acara ada yang ingin disampaikan dulu terkait dengan GS-nya. Oke, izin masuk ya para pimpinan. Dari acara sendiri mungkin yang masuk ke konsepan acara cuman ada Astrid ya, cuman balik lagi dari bendahara sendiri kan nyanggupinnya si Jiva nih, tapi di konsep kita sendiri Jiva ini nggak masuk gitu, karena konsepan kita kan kayak ada dangdut-dangdutnya gitu ya. Jadi salah satu yang ada di list ini yang masuk cuma ada Astrid. Mungkin dari tim acara cuma kalau misalnya memang tidak bisa diusahakan dari bendahara, mungkin kita berharap biar ada gimana ya, ada bisa nolong biar bisa menuhin konsep juga. Mungkin
dari sponsor atau jadi dari pemasukan lain selain dari bendahara gitu, biar semuanya sesuai dengan konsep gitu aja sih dari tim acara. Nah mungkin izin masuk ya semuanya dari saya dari tim sponsor, izin menanggapi dari acara karena dari acara ini memang temanya itu dangdut dan yang masuk itu cuma Ade Astrid, sedangkan Ade Astrid itu lumayan cukup untuk menguras uang ya. Jadi saya itu dari tim sponsor sudah mencari sponsor kepada Kapal Api dan Pokadiswe, tapi itu masih belum cukup. Saya dan bendahara juga telah berdiskusi dan telah mencari lagi sponsor-sponsor yang lain dan masih belum ketemu gitu. Apakah ada saran gitu maksudnya dari sponsor mana yang harus kami datangi? Oke, izin masuk mungkin ya pimpinan dari saya selaku divisi humas. Dari tadi itu di sini banyak sekali perbedaan pendapat ya terkait yang pertama itu perbedaan konsep lah dari divisi acara pun ada dari bendahara ya dan sponsor yang terkendala oleh pendanaan seperti itu. Nah, mungkin di sini saya sebagai divisi humas ingin sedikit banyaknya memberitahu terkait lebih detail mungkin yang barusan 3 guest star tersebut apa aja kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya untuk tadi yang dipaparkan oleh bendahara ada Ziva yang masih bisa untuk memenuhi kriteria dalam pendanaan. Itu sebenarnya hampir sama budgetnya itu dengan Ade Astrid. Kenapa demikian? Karena terkait riders dari ketiga orang tersebut, untuk Ziva itu di luar kota, sedangkan dia berarti membutuhkan transportasi dan juga hotel. Sedangkan Ade Astrid sendiri ini masih sekitaran Bandung dan dia juga ridersnya tidak butuh hotel dan juga transportasi. Mungkin itu kalau misalkan diakumulasikan perbandingannya hampir sama. Kalau misalkan mahal ini itu jelas tidak memenuhi target pendanaannya. Jadi kalau menurut saya itu udah tidak rasional untuk dipakai. Jadi opsi itu ada 2. Yang pertama itu ada Ziva dan juga ada Astrid yang memang masih bisa untuk diusahakan seperti itu. Nah mungkin balik lagi ya kepada pimpinan, kepada ketua pelaksana terkait fiksasinya seperti apa. Itu mungkin jadi pertimbangan dari ketua pelaksana. Tadi dari opsi-opsi tersebut apa aja plus minusnya yang bisa saya paparkan selaku divisi humas mungkin seperti itu. Begitu pimpinan. Oke, berdasarkan hasil diskusi tadi ya banyak sekali pendapat dari setiap timnya. Saya setuju dengan pendapat dari Faizal juga ya, karena mungkin bisa masuk akal juga gitu kalau misalkan kita ngundang Ade Astrid juga masuk dengan tema acara kita nanti, terus misalkan dia juga ada di sekitaran daerah Bandung ya, itu lumayan juga mengurangi budgetnya. Jadi kalau saya setujunya juga Ade Astrid. Bagaimana bendahara, apakah disetujui? Ya, izin masuk. Karena tadi dari pihak sponsor masih mengusahakan untuk memaksimalkan budget atau RAB yang kita buat. Jadi dalam targetan seminggu ini kita harus maksimal. Jika kalau misalkan nggak maksimal, paling plan B-nya itu Ziva katanya bisa nih nyanyi dangdut juga, cuman emang nggak sesuai dengan harapan kita, cuman ya diakalin aja gitu. Paling dari bendahara bisa-bisa aja kalau misalkan kita benar-benar maksimal kayak gitu. Oke, kalau dari tim acara gimana? Dari tim acara mungkin untuk saat ini masih megang Ade Astrid ya, cuman dengan pernyataan yang tadi Ibu Bendahara katakan bahwa Ziva juga bisa dangdutan ya, mungkin kalau misalnya sudah tidak ada pilihan lain ya bolehlah gitu. Kalau masuk konsepan kita. Oke, dari Bendahara punya PR juga buat tim sponsor. Gimana tim sponsor? Apakah menyanggupi untuk mencari sponsor lebih? Nah, dari tim sponsor pun ya kalau diberi waktu dari bendahara tadi seminggu ke depan untuk dimaksimalkan, paling nyari 1 atau 2 sponsor lagi sih. Kayak gitu aja. Oke, berarti kita dapat 2 gestar, ada Astrid sama Ziva. Kalaupun nanti sponsor bisa melebihi yang ada sekarang, kita bisa ngundang di antara
Ade Astrid ataupun Ziva. Tapi peluang besarnya kalau misalkan dana dari sponsor melebihi dari yang kita harapkan, kita bisa ambil Ade Astrid sesuai dengan harapan dari tim acara, sesuai dengan tema yang kita angkat juga nanti. Kalau misalkan tidak memenuhi dengan Ade Astrid, berarti kita ngambil plan yang kedua, yaitu kita bakal ngundang Ziva. Seperti itu. Setuju? Setuju. Oke, rapat kali ini kita akhiri saja. Nanti minggu depan kita akan ketemu lagi di rapat rutin selanjutnya untuk membahas mengenai sponsor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam suatu hal yang melibatkan lebih dari satu orang seperti berorganisasi, pasti ada waktu di mana kalian berdiskusi tentang sesuatu. Karena cara berpikir orang yang berbeda-beda, adanya perbedaan pendapat dalam diskusi pun tidak bisa dihindarkan. Ada beberapa tips untuk mengurangi konflik dalam sebuah diskusi atau rapat di sebuah organisasi. Yang pertama, mencoba memahami pendapat orang lain. Lalu yang kedua, tidak egois. Yang ketiga, mencari solusi bersama. Dan yang terakhir, tidak menghakimi dan hati-hati dalam berbicara.